Nah, kita lanjut ya buat di penerapan ekonominya. Ini tadi hal-hal dasar. Nah, sekarang penerapan deret dan dari hitung dan deret ukur dalam ekonomi. Nah, misalnya di sini itu untuk menerapkan hasil dari suatu pekerjaan. Karena di sini perusahaan genteng itu menghasilkan setiap bulan itu 3.000 buah genteng. Nah, dengan di sini dicontohkan dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas mampu menambah produksi sebanyak 500 buah. Nah, jika perkembangan produksi konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima ya? Nah, pembahasannya A-nya di sini atau suku pertamanya itu 3.000 karena di sini yang disebutkan pertama adalah 3.000 ya, teman-teman. Nah, suku ke A 3.000, B-nya itu 500. Mengapa 500? Ya karena ketika nambahnya itu setiap bulan nambah 500. Yang awal 3.000 karena nambah pekerja itu nambah 500 genteng. Nah, jadi bedanya 500. Nah, N-nya atau kita mencari bulan keberapa? Bulan kelima. Jadi N-nya S berarti kita mencari suku ke 5-nya. Contohnya tadi A-nya 3.000 plus N-1, N-nya 5 min 1 kali beda 500. N ya ini 4 min 1 kan 5 min 1 4 kali 500 2000 tambah 3000 adalah 5000. Nah, jumlahnya itu adalah SN A plus UN. SN itu N 2 ya. N min 2 5 per 2 dikali 3 3.000 ya, di sini A-nya 3.000 plus 5.000. 5.000 itu jumlahnya suku ke-5-nya. Nah, terus ditambah dulu 8.000. 8.000 dikali 1,5. Ya, dikali 5 per 2. Dikali 5 per 2. 2,5. 8.000 kali 2,5 jadinya 20.000. Jadi di sini pada bulan kelima jumlah keseluruhan genteng yang dihasilkan itu ada 20.000 buah. Nah, teman-teman, tadi merupakan contoh dari deret hitung. Nah, sekarang contoh dari deret ukur ya. Di sini adalah contohnya ada bunga majemuk. Rumusnya itu ini ya. Fn sama dengan P 1 plus I per M pangkat MN. Di sini contohnya adalah Nadia meminjam uang di BCA senilai 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunganya itu 2% per tahun. Nah, berapa jumlah yang Nadia harus lunasi ketika ingin melunaskan? Dan berapa bunga tiap semester? Berapa jumlah yang harus dikembalikan Nadia? Nah, di sini P-nya itu adalah Nadia minjam 5 juta. N-nya itu adalah waktunya Nadia itu 3 tahun. Dan I-nya itu adalah persenannya. Persenannya kan 2%. Nah, jadi didesimalkan menjadi 0,02. Dimasukkan rumus F3 Fn F3 sama dengan 5 juta plus P 1 ya, di sini 5 juta P dikali 1 plus 0,02 dikali masanya 3 tahun. Nah, di sini dipangkatkan dulu 1,02 pangkat 3 itu hasilnya 1,0618 dikali jadi 5.306.040 rupiah. Nah, jadi ketika Nadia ingin mengembalikan uangnya, ketika dulunya Nadia itu meminjamkan uang senilai 5 juta rupiah, maka Nadia harus mengembalikan senilai 5.306.040 rupiah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.